Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku paket matematika penerbit Erlangga karya Bapak Marsudi Raharjo untuk kelas 7 SMP. Bab yang akan kita bahas adalah bilangan. Kita melanjutkan latihan 8 halaman 41. Nomor 1, nyatakan pecahan-pecahan yang ditunjukkan oleh objek-objek dengan warna yang lebih gelap berikut dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Di sini gambar buahnya ada 6, yang gelap ada 4 ya. Berarti 4 dari 6 kita tulis 4/6. Kemudian disederhanakan dengan cara dibagi 2, hasilnya adalah 2/3. Lanjut poin B. Di sini ya, total buahnya ada 12, yang berwarna gelap ada 9, berarti kita tulis 9/12. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, berarti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 3/4. Kemudian poin C, di sini ada 8 bagian ya. Yang bagian warna lebih gelap ada 6, berarti kita tulis 6/8. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, berarti hasilnya adalah 3/4. Kemudian untuk poin D, di sini total buahnya ada 32, yang berwarna lebih gelap ada 20. Berarti 20/32 pecahannya. Karena minta disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, berarti kita sama-sama bagi dengan 4 ya, yaitu dibagi dengan FPB dari 20 dan 32. Hasil akhir yang kita dapatkan nilai pecahannya adalah 5/8. Nomor 2, sebuah bak mandi berisi air sebanyak 275 liter. Jika isi penuh bak mandi tersebut adalah 1 meter kubik, nyatakan berapa bagian air yang ada di dalam bak mandi itu dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, teman-teman sekalian, di sini harus kita ubah satuannya karena belum sama ya. 1 meter pangkat 3 atau 1 meter kubik itu setara dengan 1000 liter. Jadi kalau seandainya yang ditanyakan adalah bagian air yang sudah terisi, berarti kita tulis 275 berbanding dengan 1000. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 25. 275 dibagi 25 hasilnya 11, 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Ini adalah pecahan paling sederhana untuk soal nomor 2. Kemudian lanjut teman-teman sekalian, nomor 3. Sebuah truk mengangkut 25 karung beras, 15 karung kacang kedelai. Nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana untuk setiap bagian beras dan kedelai. Yang pertama kita cek dulu teman-teman sekalian, ada berapa karung totalnya. Ternyata setelah kita jumlahkan 25 dan 15, kita mendapatkan totalnya ada 40 karung. Berarti untuk mencari bagian beras tinggal kita bandingkan ya. 25 per totalnya 40, kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. Hasilnya adalah 5/8. Kemudian untuk kedelai 15/40, berarti kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 5, hasilnya adalah 3/8. Nah, ini adalah masing-masing bagian untuk beras dan kedelai. Lanjut teman-teman sekalian, nomor 4. Sebuah pekarangan dengan luas 5000 meter persegi diberi pembatas untuk rumah dan halaman seluas 1200 meter persegi. Taman bunga seluas 1500 meter persegi, sayur mayur seluas 1300 meter persegi, dan lahan sisanya untuk kebun jagung. Nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana setiap bagian lahan yang digunakan untuk rumah dan halaman, taman bunga, kebun sayur mayur, dan kebun jagung tersebut. Berarti di sini yang belum diketahui kebun jagungnya berapa luasannya, kita cari dengan cara mengurangi. Total luasan 5000 dikurangi dengan 1200 dikurangi 1500 dikurangi 1300, hasilnya adalah 1000 meter persegi untuk kebun jagung teman-teman sekalian. Baru setelah itu kita tentukan bagiannya masing-masing. Yang pertama kita menentukan bagian untuk rumah dan halaman. Kebetulan di sini rumah dan halamannya seluas 1200 dari total 5000. Kita tulis 1200 per 5000. Satuannya kita coret, kedua 0 kita coret, tinggal 12/50. Kalau seandainya kita sederhanakan dibagi 2, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 6/25. Ini adalah bagian rumah dan halaman. Kemudian bagian taman bunga di sini luasnya 1500 dari total 5000, berarti kita bandingkan, satuannya dicoret ya teman-teman sekalian. Kedua 0 juga kita coret.
15/50, kalau seandainya kita sederhanakan dengan cara dibagi 5, berarti yang atas 3, yang bawah adalah 10. 3/10 adalah bagian untuk taman bunga. Kemudian sayur mayur teman-teman sekalian, di sini adalah 1300. Kita bandingkan dengan 5000, satuannya kita coret, kedua 0 kita coret, berarti ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga kita tulis jawabannya 13/50. Dan yang terakhir kebun jagung, di sini 1000 berbanding 5000, kita coret satuannya, 30 kita coret, sehingga nilai pecahannya adalah 1/5. Jadi ini adalah bagian dari masing-masing tanaman ya, beserta rumahnya teman-teman sekalian. Lanjut nomor 5. Pak Budi memberikan uang saku kepada 3 orang anak, yaitu Adi, Bara, dan Chandra yang masing-masing 30.000, 20.000, dan 10.000. Nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana setiap bagian dari mereka. Berarti kita harus mencari total uang mereka dulu ya, yang diberikan kepada Adi, Bara, dan Chandra. Berarti 30.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000, hasilnya adalah 60.000. Untuk mencari bagian dari Adi, ya, di sini kebetulan 30.000 dari total 60.000, kita tulis 0 sebanyak 4 kita coret dengan bagian bawah, tinggal 3/6. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, berarti hasilnya 1/2. Kemudian bagiannya uang bara adalah 20.000 dari total 60.000. Keempat 0 kita coret. 2/6 kalau sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/3. Kemudian bagian uang Chandra adalah 10.000 berbanding 60.000. Kalau kita coret, berarti tinggal 1/6. Ini adalah bagian dari masing-masing uang Adi, Bara, dan Chandra. Lanjut nomor 6 teman-teman sekalian. Jumlah siswa SMP di suatu sekolah adalah 600 totalnya. Siswa laki-laki 320. Nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana untuk setiap jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Karena di sini siswa perempuannya belum ada, berarti kita cari dulu dengan cara total siswa 600 dikurangi 320 milik laki-laki, berarti hasilnya adalah 280 orang untuk siswa perempuan. Untuk mencari bagian laki-laki, yaitu kita bandingkan antara 320 dengan 600 teman-teman sekalian ya. Ini nolnya boleh kita coret. 32 dengan 60 kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Ya, kenapa dibagi 4? Karena FVB dari 32 dan 60 adalah 4. Hasilnya adalah 8/15. Untuk bagian perempuannya 280/600. Kita coret nolnya, kemudian dibagi dengan 4 juga. Hasilnya adalah 7/15. Jadi ini adalah masing-masing bagian untuk laki-laki dan perempuan. Lanjut ke soal yang terakhir nomor 7. Sebanyak 3 hari masa pendaftaran siswa baru, banyak calon siswa yang mendaftar pada hari pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah 150, 180, dan 170 orang. Nyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana setiap bagian dari masing-masing hari. Berarti kita total dulu teman-teman sekalian ya, dari 3 hari itu 150 ditambah 180 ditambah 170, hasilnya adalah 500 orang. Kita cari bagian untuk hari pertama. Berarti 150 kita bandingkan dengan 500. Kedua 0 ini kita coret. Kalau masing-masing dibagi 5, hasilnya adalah 3/10. Untuk hari kedua, 180 kita bandingkan dengan 500. 0-nya kita coret. Kemudian masing-masing kita bagi 2. Hasilnya adalah 9/25. Yang terakhir untuk hari ketiga adalah 170. Berarti 170/500. Ya. Karena 17/50 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti kita tulis 17/50. Jadi ini adalah bagian masing-masing untuk hari pertama, kedua, dan ketiga pada soal nomor 7. Gimana teman-teman sekalian? Paham untuk menyederhanakan pecahannya? Oke, baik. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.